Sekarang kan yang mungkin terbayangkan kalau work from home, itu kan santai di rumah, kan kira-kira gitu kan. Nah, makanya tadi saya katakan harus jelas penugasannya, target kerjanya, dan pengawasannya gitu loh. Nah, Pengawasan itu Bang mungkin yang paling penting. pemerintah, pemimpin-pemimpin kita mendorong nggak ada hari leha-leha di selama 5 hari kerja itu, termasuk hari Jumat gitu loh. Katanya 1 April akan naik Pertamax kira-kira 5.000 per liter lah kenaikannya. Wah itu kan ngeri juga Bang. Walaupun mungkin subsidi nggak naik, tapi kalau Pertamax naiknya segitu besar, yang biasanya konsumsi Pertamax turun konsumsi Pertalite nanti. Yang biasanya konsumsi Dex jadi biosolar nanti ya. 19.000 seliter gila Bang. Nah, ada nggak Bang info satu di kandang kita itu Bang? Krisis yang kita hadapi sekarang, apakah krisis yang wajib kita hadapi biar ke depannya itu Indonesia itu jadi gampang melawan atau mengadjust terhadap guncangan-guncangan geopolitik lainnya. Terkait dengan budaya efisiensi tadi, Abang lebih pilih efisiensi dengan cara WFH atau efisiensi MBG? Ya, kembali lagi di Real Politik. Seperti biasa, kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang rencana kebijakan pemerintah tentang bekerja dari rumah atau WFH. Nah, ini kita ingin tahu nih, bagaimana sebetulnya kebijakan ini dibuat, apa-apa saja pertimbangannya, dan apa yang perlu kita ketahui di balik kebijakan ini. Bersama kita telah hadir Abang Doli. Siap. Beliau ini adalah anggota DPR RI, Komisi 2 Bang ya? Komisi 2. Dari fraksi Golkar. Ya. Kemarin sempat jadi ketua komisi ya Bang ya? Ya, 5 tahun kemarin. 5 tahun. Komisi 2. Makasih Bang telah hadir Bang. Makasih Bang telah hadir. Siap. Kalau diundang pasti harus datang. Ini di antara kesibukannya nih. Jadi kita memang butuh Abang saat ini Bang. Karena saat ini publik sebetulnya sedang galau juga menghadapi kemungkinan krisis energi, terutama BBM ya, akibat konflik di negara-negara Teluk ini. Ada 2 kebijakan pemerintah Bang yang saat ini dicermati oleh publik. Yang pertama adalah kebijakan dari Menteri ESDM. Itu bukan kebijakan ya, tapi pernyataan persnya bahwa untuk cadangan BBM itu sebenarnya cukup. Suplai BBM dari negara Teluk itu hanya 20%. Dan pemerintah sudah menyiapkan pengganti dari 20% itu. Jadi aman. Dan mungkin BBM subsidi tidak akan naik. Yang mungkin bakal naik itu katanya adalah yang non-subsidi. Dan itu kan sudah biasa Bang. Sesuai dengan harga internasional kalau naik, dia ikut naik. Betul. Nah itu melegakan sebetulnya di mata publik. Tapi yang agak menjadi spekulasi di masyarakat tentang WFH ini Bang. WFH ini kan sesuatu yang berjalan yang extraordinary kasus Bang. Kalau terakhir kan COVID-19 ya. Nah itu kita memang kerja dari rumah juga. Nah ini kenapa kok tiba-tiba WFH? Apakah sebetulnya pemerintah sudah memahami bahwa kita akan mengalami krisis energi yang besar nih ke depannya? Atau jangan-jangan hanya untuk benar-benar antisipasi aja gitu loh. Jadi mungkin untuk menjelaskan ke masyarakat sebetulnya gimana sih Bang pembahasan di DPR bersama pemerintah Bang? Iya. Kasih bocorannya Bang. Ya. Terima kasih, selamat sekali lagi buat Real Politik. Saya terima kasih untuk bisa hadir diundang di sini. Jadi kalau bicara tentang soal yang rame lah katakan dalam 2 minggu ini ya, soal akan ada kebijakan work from home buat ASN gitu. Bahkan kemudian mau diterapkan di sektor swasta. Nah, salah satu yang menguat alasan atau latar belakang itu kan kata hemat sebenarnya, penghematan energi, penghematan BBM. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah sudah menjelaskan bahwa cadangan energi kita, terutama BBM kita cukup untuk sekian waktu ke depan gitu ya. Nah, tapi kan kecukupan itu bukan berarti kita tidak boleh berhemat. Apalagi kalau kita lihat
soal isu kelangkaan atau krisis energi ini kan akibat dari terjadinya perang di Timur Tengah yang sekarang udah hampir sebulan lebih itu nggak berhenti gitu loh. Nah kita nggak tahu kapan berhentinya. Jadi satu waktu sebetulnya memang dunia ini terancam krisis energi yang luar biasa, yang mungkin ya Indonesia pasti tidak mau suka atau tidak suka tidak bisa menghindari itu. Jadi artinya pasti ada limitnya itu soal cadangan itu. Nah oleh karena itu supaya memang nanti kita sih tidak berharap ya, kita berharap perang ini segera selesai, dampaknya juga bisa kita recovery, sehingga krisis energi yang dibayangkan termasuk BBM itu tidak terjadi gitu loh. Nah tapi dari sekarang tentu kita harus mengantisipasi itu, dan kata kuncinya hemat. Jadi sebetulnya kebijakan ini untuk melakukan penghematan bangsa kita terhadap penggunaan BBM. Nah, tapi sebelum masuk ke WFH sebetulnya ada satu kebijakan yang juga harus didahului oleh pemerintah kita. Ini kan yang disuruh hemat cuman ASN aja. Ya kan? Atau misalnya kalangan pekerja di sektor swasta. Yang mau gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang penghematan, ya penghematannya harus seluruh masyarakat Indonesia. Jadi yang harus dibangun itu adalah sense of crisis kita. Gitu loh. Sehingga karena ini krisis, maka kita semua harus hemat. Nah, kenapa ini perlu dilakukan? Karena saya melihat nih kayaknya di masyarakat kita secara umum masih biasa-biasa aja nih. Belum ada rasa krisis gitu. Contoh kayak lebaran kemarin. Mungkin ya karena memang suasana lebaran setiap tahun kayak begitu ya. Kayak emang nggak ada apa-apa ya. Kayak nggak ada apa-apa. Pesawat penuh. Ya kan. Coba jumlah persentase yang mudik itu malah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu gitu loh. Nah jadi kan, itu kan semuanya berdampak kepada penggunaan BBM. Pesawat pakai aftur, mudik pakai bensin, pakai pertalite macam-macam gitu loh. Nah oke lah, itu sebagai sebuah tradisi gitu loh. Tapi habis lebaran ini harus dibangkitkan kesadaran masyarakat itu bahwa kita nih krisis loh gitu loh. Jadi menurut saya jangan penghematan itu hanya dikasih tanggung jawab kepada ASN, sama juga kepada semua pekerja sektor swasta yang lain, gitu loh. Masyarakat yang lain juga. Nah, walaupun Menteri SDM waktu itu sudah mulai bilang supaya menghemat LPG, menghemat. Nah itu, maksud saya itu harus dimasifkan lagi. Harus ada statement pemerintah yang lebih tegas untuk ngajak kita menghemat gitu, berhemat kira-kira gitu. Nah, masuk lagi ke soal WFH. Nah, ini kita juga kita bicara hemat. Cuman kita juga harus dijelaskan hematnya itu seberapa besar gitu ya. Kemarin misalnya Menteri Keuangan kan mengatakan ini akan terjadi penghematan 20%. Nah, kalau 20% itu ya hitungannya dari mana? Terus kemudian angka realnya berapa sih sebetulnya gitu ya. Nah kenapa ini penting? Supaya kita bisa mengetahui sebetulnya kalau terjadi kebijakan work from home ini itu worth it atau tidak gitu ya. Karena ini taruhannya pelayanan publik loh. Gitu ya. Nah makanya waktu itu saya mengatakan pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan ini ya harus dulu mempunyai konsep yang jelas terhadap pelaksanaan atau implementasi work from home ini, gitu. Pertama misalnya, ya bagaimana konsep penugasannya, ya. Terus kemudian pengawasannya, ya. Target yang mau dicapai, kemudian evaluasinya seperti apa. Nah ini harus ada dulu supaya jangan nanti diterapkan gitu ya. Ya ini betul-betul menjadi tambahan libur nasional buat PNS gitu lah. Padahal kan prinsip dasar, prinsip utama
pekerjaan birokrasi ini kan melayani publik gitu. Jangan sampai tugas utama melayani publik itu terganggu karena gara-gara kita tidak punya konsep yang jelas. Satu. Yang kedua, harus diterapkan kepada sektor-sektor yang betul-betul jauh dari irisan pelayanan publiknya. Jadi kalau sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, sebaiknya jangan. Karena itu tadi saya katakan tugas utamanya begitu. Ya kan? Nah, yang ketiga adalah ini mau diterapkan dalam seminggu ini kapan? Gitu kan? Itu perdebatan juga tuh Bang. Nah, itu perdebatan juga kan. Ada yang bilang Jumat gitu loh. Teman-teman Jawa Timur bilang Rabu. Ya. Saya dari awal memang tidak setuju kalau dibuat Jumat. Gitu ya. Karena nanti jadi long weekend from home. Malah gitu staycation kan? Di mana-mana. Nah, itu jadi kan membuat peluang adanya masa liburan yang panjang, dan kalau liburan panjang itu biasanya ya jalan-jalan. Ya jalan-jalan itu ya berkonsekuensi dengan penggunaan BBM lagi. Berarti kan nggak sampai targetnya kira-kira gitu. Nah, apalagi kemarin kan alasan ya waktu itu disampaikan Menteri Keuangan, ya dia usulkan Jumat saja. Kenapa? Karena Jumat itu hari yang kurang produktif. Katanya kan disebutkan pagi senam gitu ya. Terus habis itu nunggu waktu sampai Jumatan, habis itu kalau Jumat leha-leha. Menurut saya itu nggak boleh loh. Ya, pemerintah menjelaskan bahwa hari Jumat itu hari yang tidak produktif, gitu loh. Harusnya kan justru kalau ada yang seperti itu ditegur. Saat hari Senin sampai Jumat itu adalah hari kerja, yang semuanya harus menjadi hari yang produktif. Nggak boleh ada yang hari nggak produktif, gitu loh. Nah, kalau memang kita mau buat hari Jumat tuh adalah hari yang leha-leha, ya liburin aja sekalian. Gitu loh. Jadi kerjanya Senin sampai Kamis saja. Gitu. Jadi jangan ada hari yang dianggap hari kerja itu hari yang tidak produktif. Ya ini bahaya menurut saya. Justru harusnya pemerintah, pemimpin-pemimpin kita mendorong nggak ada hari leha-leha di selama 5 hari kerja itu, termasuk hari Jumat, gitu loh. Nah, yang kita khawatirkan karena hari Jumat itu kena panjang gitu. Atau kenapa nggak hari Senin? Nah, hari Senin juga nanti sambung tuh, ya kan, Sabtu, Minggu, Senin. Gitu. Nah, makanya harus dicari yang di tengah-tengah, Selasa atau Rabu gitu ya. Tapi memang belum ada keputusan pemerintah soal itu Bang ya. Nah, sampai sekarang kan belum ada pengumuman resmi. Walaupun kan ada beberapa menteri yang menyampaikan, terakhir kan Pak Tito bilang sudah ada rapat, ya kan, sudah ada rapat dan kemudian tinggal menunggu pengumumannya saja kan, yang di dalam rapat itu dipimpin oleh Menko Perekonomian. Ya kita tunggu aja, kan waktu itu katanya habis Lebaran. Nah, habis Lebaran kan masa kerja kan dimulai kemarin setelah cuti bersama yang panjang itu kan mulai hari Senin. Ya kita lihatlah seminggu ini apakah kemudian diumumkan atau tidak. Karena akan aneh bro, kalau misalnya pemerintah pusat memutuskan hari Jumat, sementara daerah ada hari Rabu. Koordinasi pusat dan daerah kan bisa terputus di 2 hari jadinya kan. Harus seragam biar rantai koordinasinya mantap. Iya, nggak boleh berbeda-beda. Kalau udah putuskan sekali atau hari apa ya harus semuanya mengikuti dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah gitu. Kalau Abang ngelihat ini sebetulnya bisa jadi solusi jangka panjang atau jangka pendek aja Bang. Karena kalau tadi Abang jelaskan kan untuk membentuk budaya penghematan ya. Dan itu ditunjukkan pertama kali dari PNS-nya dengan harapan nanti yang swasta yang bisa ikut kebijakan seperti itu akan berlanjut. Menurut Abang gimana Bang? Kalau penghematannya saya berharap ini jangka panjang. Jadi artinya dari segi penggunaan energi ya, ini juga menjadi momentum kepada kita masyarakat atau bangsa Indonesia untuk mulai berpikir mengkonversi cara kita menggunakan energi, ya kan? Jadi selama ini kan mayoritas masih energi fosil, gitu ya. Nah, salah satu nanti yang harus kita lanjutkan setelah penghematan ini, intinya adalah ya. Dulu waktu kecil kan kita diajarkan kan
dalam dalam melakukan apa saja harus hemat Iya. gitu. Jadi Hemat pangkal karya dulu, Bang. hemat pangkal karya. Nah itu kan dulu kan. Jadi memang hemat ini harus kita jaga terus. Dijadikan budaya lah ya. Harus menjadi budaya yang memang dulu sudah kita kenal dan terus diingat-ingatkan sama guru-guru kita dulu, orang-orang tua kita dulu Iya. gitu. Nah, kemudian ya tadi ketergantungan kita terhadap energi fosil itu sudah harus mulai kita rubah, ya Iya. kan? Dengan energi baru dan terbarukan. Kita misalnya negara yang iklimnya tropis, Iya. ya, sinar mataharinya terang, terus Berlimpah menerus, ya. berlimpah, terus kita bisa memanfaatkan tenaga surya. Kita punya sungai deras di mana-mana. Kita bisa pakai teknologi hidro misalnya Iya, gitu. PLTU ya. juga bisa. Pakai dan macam-macam lah. Jadi PLTA. bergeser kepada energi baru dan terbarukan untuk jangka yang panjang. Jadi kalau untuk hematnya, saya kira kita harus terus budayakan dan kemudian. Nah, tapi kalau untuk WFH-nya menurut saya nggak boleh lama-lama ini, gitu. Ini sementara saja, Iya. gitu loh. Nanti menurut saya kita harus juga ukur ya. Jadi kemarin saya mengusulkan, kan ada juga yang bilang, wah ini nggak efektif dan segala macamnya. Jadi kita nggak usah berdebat. Kita kalaupun memang pemerintah mau laksanakan, misalnya, oke laksanakan, mungkin pakai uji coba dulu, ya kan? Diuji coba kapan ini? 2 minggu, sebulan. Nah kira-kira, nah makanya tadi saya katakan hitungan tadi yang di awal perlu dijelaskan itu penting supaya nanti kita bisa ngukur. Betul tidak terjadi, misalnya selama 2 minggu atau 1 bulan dicoba, terjadi memang penghematan 20% disampaikan itu apa tidak, gitu. Nah kalau memang betul, kita terusin, tapi sampai batas tertentu. Iya. Nah yang berikutnya, ini juga kemudian harus bisa kita jadikan menjadi momentum untuk merubah kultur kerja kita, terutama di kalangan birokrasi, ya kan? Ya kan selama ini banyak kritik ya terhadap kinerja dari birokrasi kita. Yang terlalu santai gitu ya. Terlalu santai, mungkin terlalu gemuk, ya kan? Saya Bang gemuk Bang. Strukturnya, terus kemudian jumlah ya karena gemuk banyak jumlahnya sehingga Lamban. kerjanya jadi santai gitu kan. Nah, kan juga budaya kerja dunia sekarang ini kan sudah mulai berubah. Makanya ada co-working space macam kan. Jadi sebetulnya dunia itu sudah mulai bergeser. Artinya remote job juga banyak sekarang. Iya kan? Jadi kerja juga tidak harus ada secara fisik di kantor atau apa gitu loh. Nah, tapi itu kan nggak bisa kita kita lakukan secara baik kalau nggak ada dibangun kultur dan disiplin yang baik bahwa kerja dimanapun harus bisa selesai. Iya. Nah sekarang kan yang mungkin terbayangkan kalau work from home, itu kan santai di rumah kan kira-kira gitu kan. Nah makanya tadi saya katakan harus jelas penugasannya, target kerjanya, dan pengawasannya. Gitu. Iya. Pengawasan itu Bang mungkin yang paling penting. Ya, nah pengawasannya itu 2, ya kan. Pertama pengawasan terhadap kerja dan target kerjanya. Yang kedua, apakah memang karena ini tadi alasannya penghematan penggunaan BBM, ya kan? Ya, apakah memang mereka bekerja tidak menggunakan BBM seperti yang diharapkan? Iya. Jangan sampai misalnya bisa jadi kan kerja tercapai, target tercapai, tinggal bawa laptop, tapi sambil jalan-jalan. Tapi mereka sambil jalan ke kafe, ke mall, ke bisa juga. Gitu. restoran. Tapi kan target BBM hematnya kan nggak tercapai. Nah, jadi pengawasan terhadap kebijakan ini 2. 1, target kerja, apakah betul tercapai? Yang kedua, dikerjakannya betul-betul di rumah yang tidak pakai BBM atau tidak, gitu. Nah, dampak lainnya juga secara ekonomi juga pasti ada kan Bang. Kalau misalnya kita 5 hari kerja jadi 4 hari itu, 1 hari itu kan warteg nggak ada jual beli berkurang. Iya, berkurang. Ojek online juga pasti berkurang. Nah itu kan juga harus dipertimbangkan masa-masa oleh pemerintah sebetulnya. Nah itu yang saya katakan tadi,
kita berharap ini tidak dalam waktu yang lama. Heeh. Jadi Iya, ini karena banyak yang terimbas sementara juga ya. saja. Karena ini Iya. pasti akan berdampak tadi kepada Hmm. sektor-sektor yang lain ya. Dan Hmm. itu juga berdampak kepada soal sektor ekonomi kita di masyarakat sektor yang lain. Ya, ini kan baru satu sektor gitu. Jadi ya mereka nggak keluar apa namanya luar rumah, ya itu kan ya itu tadi soal apa namanya makannya dan segala macam itu kan berarti kan yang tadinya warung-warung apa segala macam itu hidup ya mungkin di hari itu dalam 1 minggu Berkurang jauh tuh. berkurang Berkurang jauh gitu. tuh. Kalau berbicara kita kan mau ini apa mau kasih solusi jangka pendek ini kan. Karena kalau misalkan jangka panjang kan nggak sustainable gitu karena mulai berpengaruh ke sektor-sektor lain. Nah, estimasinya tuh kira-kira berapa lama tuh Abang kita bisa bertahan pakai strategi ini? Nah itu ya makanya sangat tergantung. Pertama tergantung situasi global ya Iya. perang tadi itu ya kan. Makanya saya juga termasuk yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia ini juga untuk bisa tampil ya sebagai negara yang selama ini dikenal non-blok apa namanya cinta perdamaian segala macam untuk mendorong supaya perang itu memang harus segera selesai gitu loh. Ini kan perang ini nggak berkelanjutan ini, ya kan? Iya. Sejak 2002 loh, Rusia Ukraina, kemudian 2003 ada invasi Israel ke Gaza gitu. Kemarin mulai lagi AS Israel serang Iran, ke Libanon, balik serang lagi Timur Tengah. Jadi makin lama kan makin eskalatif. Sekarang Iran juga nyerang Ukraina kan? Nah, jadi kita nggak boleh juga berdiam diri gitu loh Iya. sebagai bangsa yang dikenal selama ini bangsa yang cinta damai. Karena bukan hanya sekedar kita dikenal sebagai bangsa yang cinta damai itu, anti penjajahan dan seterusnya, tapi ternyata dampak ini udah berdampak langsung ke kita nih, Iya. ya kan? Bukan hanya lagi soal BBM, tapi udah ada yang mati juga warga negara kita gitu loh, ya kan? Iya. Nah Di jadi Lebanon ya, Yonville. jadi dampaknya udah kemana-mana. Nah oleh karena itu ya tadi kalau misalnya kita ingin ini adalah sementara, ya ada upaya-upaya lain yang kita yang paling konkret itu kelihatan secara kasat mata, ya hentikanlah perangnya. Kita berupaya untuk menghentikan perang supaya tidak lagi berdampak langsung pada soal krisis energi dan segala macam. Iya. Nah waktunya kapan? Ya kita berharap segeralah bisa selesai ya. Tapi kita udah mulai lihat ya dampaknya globalisasi itu bagusnya kita dapat goods dari mana-mana gitu. Kita bisa berdagang bebas, produk-produk bisa dapat apa aja, macam-macam. Nah, tapi dampaknya ada poin kita bisa dicekek dari situ gitu. Gimana tuh Bang? Ya namanya hubungan internasional kan nggak beda jauh juga dengan politik luar negeri juga kan. Saling sikat sikut juga. Cuman yang ingin kita tanyakan ke Bang Doli lagi, itu di DPR itu pernah dibahas juga nggak Bang yang tentang WFH ini mungkin daerah-daerah yang dijadikan prioritas harusnya kan, mungkin daerah Jawa kan memang konsumsi energinya tinggi juga Bang dibandingkan dengan Sumatera atau Kalimantan misalnya. Ada nggak diprioritaskan situ aja, nggak semua pukul rata gitu Bang? Iya. Ya apa namanya kita sih sebetulnya kemarin sudah sampaikan kepada pimpinan di Komisi 2 ya supaya dalam masa sidang ini itu membahas tentang kemungkinan kebijakan itu. Tentunya yang berkaitan dengan mitra kerja kita ya. Kan kami di Komisi 2 itu kan mitra kerjanya Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pan-RB gitu. Nah kemarin sebenarnya sudah sempat, kan kemarin Menteri Dalam Negeri juga hadir di dalam rapat kerja walaupun seminggu ini kita ini membahas soal evaluasi kerja kemarin dan juga soal optimalisasi anggaran dan seterusnya gitu. Nah itu sempat muncul juga. Hari ini nanti Pan-RB, Menteri Pan-RB, nah pasti juga nanti akan kita tanyakan. Tapi begini, itu tadi yang saya apa namanya sampaikan. Kenapa pemerintah juga harus menjelaskan klaster-klaster tadi ya, instansi-instansi mana saja, ya,
terutama yang tidak berkaitan dengan pelayanan Pelayanan publik itu publik harus tuh ini. nggak Nah, mungkin juga disuruh WFH ini. apakah juga KTP. kemudian bisa Hmm. di-clustering soal wilayah seperti saya tadi itu ya, Mhm. antara wilayah di Jawa yang padat gitu misalnya, Iya. kemudian dengan teman-teman di timur yang relatif lebih di lapang gitu kan. Iya. Nah itu yang kita ingin minta penjelasan turunannya itu seperti apa. Betul. Apakah ada yang seperti itu nanti, Mhm. klaster-klaster yang memang dibedakan mana yang WFH, mana yang tidak. Mhm. Itu sih penting sih soal itu. Karena kan banyak juga kebijakan yang bisa diambil. Selain dari WFH juga mungkin sekolah ke kantor pakai sepeda kan juga udah ada saya lihat di TV itu kan. Nah, Itu kan iya, bagus juga sepeda, itu. iya. Iya karena Iya. komplek nggak terlalu jauh gitu. Pakai sepeda Eh. jalan aja terus kantor Iya, gitu kan. Karena ini kan terkait dengan tunjangan juga itu. Kalau nggak Hmm. ngantor tunjangan juga berkurang tuh kayak sales Berkurang pasti. take home pay berkurang kan kacau Iya. juga. Jangan Ekonomi nggak tumbuh nanti. demo lagi. Nah Bang, Abang ada info A1 nggak nih Bang dari Kanda kita bersama Bang, Kanda Bahlil ini. Ini bener nggak sih Bang kita aman nih nantinya? Masyarakat bertanya-tanya juga nih. Kan ada selebaran Bang yang beredar dari kemarin itu. Iya, dari Di situ Danantara. Danantara konon katanya. Kita kan nggak Tulisannya tahu ini. kan. Tapi kita nggak tahu kan itu Bisa sebuah saja klaim. disinformasi. Bisa aja itu di forgery gitu, dibuat. Katanya 1 April akan Iya. naik Pertamax kira-kira 5.000 per liter lah kenaikannya. Wah itu kan ngeri juga Bang. Walaupun mungkin subsidi nggak naik, Iya. tapi kalau Pertamax naiknya segitu besar, yang biasanya konsumsi Pertamax turun konsumsi Pertalite nanti. Iya. Yang biasanya konsumsi Dex jadi biosolar nanti Jadi kan. biosolar. 19.000 seliter gila Bang. Iya. Nah, ada nggak Bang info satu di kandang kita itu Bang? Enggak, saya kira kok pemerintah ya apa yang kita dengar penjelasannya, saya kira itu yang real ya. Ya, artinya kan kalau memang pemerintah dalam hal ini Menteri SDM menyatakan bahwa stok BBM kita cukup, ya kita percaya dengan itulah. Aman lah berarti ya Teman Bang tadi ya. saya katakan cukup ini kan tentu ada limit waktunya, ya kan. Nah ini yang kita nggak tahu sampai kapan dan kemudian apa dampak terhadap perang ini, apakah Kalau masih panjang gitu ya. apa panjang atau tidak, apa ada tambah stok lagi dan segala macam itu yang ini. Nah kemudian kan ini apa namanya ya kita sih tidak berharap ya apapun situasinya itu kemudian ada kebijakan yang membebani masyarakat kita gitu ya. Apalagi kalau tadi ada isu soal kenaikan BBM, mudah-mudahan itu cuman ya itu tadi disinformasi ya. Ada orang yang coba-coba iseng-iseng memanaskan suasana segala macam bisa gitu. Bisa jadi. Karena bahaya menurut saya. Ini kan situasi ekonomi kita ini kan memang dalam situasi yang ya tidak baik-baik saja sebetulnya, ya kan. Jadi kemarin misalnya kita ada kebijakan pemotongan TKD, ya Pak, ke daerah-daerah gitu. Ini kan sudah mulai terasa juga dampaknya kepada masyarakat di daerah nih. Jadi artinya aktivitas ekonomi sudah mulai berkurang, gitu ya. Nah, kalau lagi ditambah nanti dengan soal kenaikan BBM, wah ini krisisnya bisa melebar kemana-mana. Iya. Bukan hanya kepada krisis ekonomi saja, bisa krisis sosial bahkan krisis politik. Nah, ini yang kita tidak itu bahaya tuh. Kita tidak berharap, ya kan? Kita tidak berharap itu. Makanya saya berharap sekali tidak ada kemudian ke depan kebijakan pemerintah yang betul-betul membebani rakyat yang memang hari ini juga hidupnya susah juga, gitu. Sudah mulai susah kira-kira begitu. Situasi global juga tidak mendukung. Sangat tidak mendukung sih. Tapi lu percaya nggak Bro? Apa Bang? BBM subsidi akan naik atau enggak? Tapi kok kalau kata Menteri SDM nggak naik. Kita berbicara apa nih? On the record, off the record. On the record lah. On the record. Ya kalau kita ngobrol on the record, semoga saja itu yang dikeluarkan oleh Pak Menteri SDM itu beneran terjadi. Itu bakal
Tapi bakal kemarin jadi terbukti loh ketika Kanda Bahlil mengatakan BBM tidak akan naik semua lebar, emang nggak naik sih. betul. Canggihnya Indonesia itu tuh kita sudah menyadari bahwa strategi subsidi BBM itu bagus gitu. Bagus bagi penikmatnya. Iya. Tapi secara jangka panjang sih nggak juga sih Bang ya. Ya enggak, Subsidi makanya ini. mudah-mudahan ada langkah-langkah lain yang bisa mengantisipasi tadi soal kalau memang betul-betul terjadi krisis energi tadi. Ini oke lah, stok kita masih aman sampai sekian batas waktu tertentu. Tapi kan itu kan nggak bisa taken for granted ya. Harus ada upaya lain supaya memang ya ini tadi dampak perang ini tidak sampai kepada penambahan waktu tadi WFH. Yang kedua ya cadangan kita memang betul-betul cukup sampai batas waktu tertentu sehingga memang perang ini selesai kira-kira gitu. Kalau cadangan sih katanya cuma 20 hari ya Bang. Cuma kan suplainya itu. Itu Ya, 20 itu dibilang 20 karena itu hari kan yang lalu. storage kita kan cuma bisa nampung 20 hari. Iya, 20 hari. Kalau suplainya putus cuma 20 hari bisa menyuplai semua kebutuhan dalam negeri. Tapi kalau suplainya lancar ya akan terus aja. Tapi canggih juga tuh Bang. Itu dikatakan 20 hari yang lalu kalau nggak salah. Ya makanya 20 hari itu kalau supply yang masuk nggak ada lagi, terputus 100%. 20 hari. Dan ini Jadi kalau kita udah perang 20 hari udah selesai. selesai udah. Jangan Kan- dibawa perang ke Kan sini. lagi sedang ada negosiasi terus kan, misalnya bagaimana supaya kapal-kapal kita di Selat Hormuz itu juga sudah mulai bisa dibuka aksesnya segala macam. Itu kan salah satu bagian upaya Ya, supaya memang pasokan kita itu tidak terputus. jangan terputus. Kan, kira-kira Terputus gitu. cuma 20 hari, Bro. Mati kita nggak ngapa-ngapain nanti. Iya. Tapi kalau ngobrol informasi A1 lagi nih, Bang. Di pemerintah itu ada bahasan nggak wacana kira-kira alternatifnya selain energi terbarukan dapat supply dari mana lagi? Ya kan saya kira kalau misalnya bicara tentang energi, ya tadi itu kita kan harus sudah mulai berpikir bagaimana kita memanfaatkan semua sumber daya alam kita untuk bisa konversi menjadi energi yang baru, ya kan? Tadi saya katakan, karena kalau kita tergantung terus dengan fosil ini kan ada limitnya itu, ya. Dan sekarang sudah mulai terjadi kelangkaan. Dan ketergantungan kita terhadap itu juga besar nih, ya kan? Coba nih, perang aja langsung kita berdampak gitu. Nah, tapi kalau kemudian nanti kita punya cadangan alternatif lain, ya, terhadap energi-energi. Misalnya kita kan punya tanaman-tanaman yang juga mungkin bisa dikonversi, ya kan? Nah, kan sekarang udah populer bicara tentang bioetanol, ya kan? Sawit. Dari sawit, dari tebu, dari Sawit. macam-macam lah gitu ya. Itu kan juga bisa kita sudah mulai kembangkan. Terus kita juga punya sumber geotermal gitu misalnya yang juga perlu bisa optimalisasi. Banyak sebetulnya yang memang harus kita mulai pikirkan untuk menjadi alternatif pemanfaatan energi kita untuk melepas ketergantungan kita terhadap energi fosil yang memang itu berinteraksi dengan soal hubungan kita dengan negara-negara luar, gitu, terutama Timur Tengah. Jadi menarik yang disampaikan Abang ini. Kalau kita kan bicara WFH kan itu jangka pendek sebetulnya ya, karena ini penyebabnya adalah perang Israel dengan Iran kan. Iya. Kalau perangnya selesai ya WFH-nya berhenti kan jangka pendek. Tapi yang disampaikan oleh Bang Doli tadi bahwa kita harus membentuk budaya untuk menghemat dan itu kita jadikan WFH ini sebagai triggernya, itu menarik sih. Itu menarik banget. Karena point of view-nya itu penghematan itu harus kita lakukan. Secara filsafat kita kembali kepada akar juga. Apa tuh? Berdiri dengan kaki sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno. Itu secara idealnya, Bro. Tapi secara real polnya apa? Kita tidak bisa berdiri di kaki sendiri karena ketergantungan terhadap negara lain itu pasti selalu ada. Kita harus berdiri dengan kaki Iran gitu. Nggak mungkin kemandirian bangsa itu nggak ada. Kita bergantung juga negara lain. Terigu aja kalau nggak diimpor kita nggak susah. Kedelai nggak makan tempe kita. Nggak makan tempe. Iya. Nasi kalau misalkan kita nggak impor nasi aja 8 juta orang nggak makan nasi. Nah, kan perkembangan global itu kan memang sekarang
tidak ada satu negara pun yang memang tidak membutuhkan negara lain. Iya. Termasuk negara superpower sekalipun ya, Mm-mm. gitu loh. Jadi memang ya kita ini kan memang basic dari awal menjadi manusia itu memang saling ketergantungan satu Iya. manusia yang lain ya, zone politikon itu. Jadi nggak ada negara yang kuat sehebat apapun nggak bisa tergantung, nggak bisa. Iya. Tapi kan yang paling penting apa namanya ya, kemandirian itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sebuah negara yang pertama punya prinsip-prinsip dasar yang itu membuat kita menjadi negara mandiri gitu ya. Ada hal-hal mendasar. Misalnya gini ya. Kalau kita lihat Amerika, Cina dan segala macam itu ya. Itu kan mereka bisa keluar kuat. Itu kan karena memang urusan-urusan domestiknya bisa selesai. Urusan pangan selesai. Ya kan? Urusan energi selesai. Mereka udah nggak ini lagi tuh sebetulnya. Begitu kuat, begitu habis, nah makanya dia mau nyerang Iran, ngambil Venezuela, ngambil energinya segala macam gitu kan. Jadi selalu seperti itu. Nah harusnya kita juga dengan negara yang kaya seperti itu juga selalu berpikir untuk menyelesaikan urusan-urusan domestik. Ya itu yang yang nanti ke depan harusnya tidak tergantung lagi urusan pangan, urusan energi, urusan-urusan yang mendasar lah, gitu ya. Sehingga memang kita bisa mempunyai bargaining position lah. Nah, dengan itu paling bargaining penting position. itu real politik Itu dia. Bargaining position penting. Kita harus mempunyai bargaining position biar Demokrat itu menang midterms di Amerika. Jangan salah, yang buat bargaining position paling cepat naik itu, deterrent effect itu ada, itu militer, bro. Iya. Kekuatan militer. Itu paling Dan efektif. kita mengetahui sekarang kenapa Amerika itu nggak ada healthcare sama welfare di negaranya. Kalau misalkan semua diinvestasi ke militer, ya udah dia yang memiliki dunia gitu. Tapi kan militer itu kan kekuatan militer itu dampak tadi kebutuhan satu selesai. Iran contohnya sekarang ini kan. Kita kan tiba-tiba padahal ini negara di embargo. Di embargo gila-gilaan Ya, itu. Tapi kan artinya mereka berhasil pertama membangun solidaritas. Rasa kebanggaan kebangsaannya itu kan makin kuat gitu. Nah, dan ternyata mereka juga dengan di embargo itu bisa mengelola kemampuan dirinya sendiri. Ya. Rasa senasib sepenanggungannya termasuk membuat kekuatan militer yang luar biasa yang kita nggak duga gitu. Tapi kan nggak mungkin mereka mengembangkan militer kalau lapar. Iya kan? Kalau kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, pasti udah selesai dulu tuh di antara mereka itu. Ya baru bicara tentang step berikutnya kekuatan militer, kekuatan yang lain-lain. Nah itu masuk tuh yang dibilang sama Abang kan, membangun kesadaran publik tentang sense of crisis. Nah kan Iran kan stimulus eksternalnya kan udah ada, di embargo, dimusuhin Israel, dimusuhin Amerika, Saudi Arab kan. Nah kalau di Indonesia nih kita sudah mulai merasakan bahwa apa yang terjadi di Selat Hormuz itu sebenarnya berdampak kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke kan. Nah itu yang kita harus bangun tuh, sense of crisis kita harus bangun kepada masyarakat. Dan akhirnya nih kita bisa menguasai narasi dan kita bisa konsolidasi agar menyelesaikan masalah-masalah domestik. Gitu. Nah itu tuh kayaknya itu menguatkan juga tuh statement Abang tuh. Ya sense of crisis itu kan memang muncul pada situasi-situasi yang memang kita hadapi secara sulit. Gitu. Iya. Nah tapi kalau kita belajar dari Iran tuh misalnya, itu kan sense of crisis itu kemudian membangun sense of belonging ya terhadap terus sense of solidarity di antara mereka. Nah yang paling penting itu adalah sense of survival gitu loh. Untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan negara, mempertahankan macam-macam gitu. Nah itu makanya sampai kepada kekuatan militer yang mereka bangun kan. Itu semua tuh dilalui dengan tadi itu. Pertama sense of crisis, kemudian sense of belonging yang tinggi, nasionalismenya kuat gitu ya. Terus sampai kepada kita harus bertahan, kita harus bangkit gitu. Baru bisa jadi
kuat melawan yang kayak gini gitu. Satu pertanyaan buat Abang. Menurut Abang, krisis yang kita hadapi sekarang, apakah krisis yang wajib kita hadapi biar ke depannya itu Indonesia itu jadi gampang melawan atau mengadjust terhadap guncangan-guncangan geopolitik lainnya? Ya ini kan sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Sekarang faktanya kan memang udah kita rasakan itu. Ya itu yang saya katakan tadi, harus ada sense gitu loh ya. Jadi jangan kita ini menganggap situasi sekarang ini nggak ada apa-apa gitu loh, ya kan. Jadi krisis itu kan nggak bisa kita tidak bisa kita buat-buat ya. Ketika muncul letak krisis itu kan karena ada yang kita rasakan. Sekarang udah kita rasakan loh nih. Jadi ya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ya kita harus menghadapi realitas. Ini krisis itu jadi sebuah realitas. Yang bukan, kalaupun kita bilang soal bukan wajib dan tidak wajib ya, ya udah di depan mata gini kan harus kita hadapin. Kita diam aja juga kita ikutan kena imbasnya, Kena kena ikut getahnya ya kena kan. imbasnya, gitu. Nah tapi tadi itu menurut saya kembali ke soal work from home itu ya. Jadi oke, work from home itu kita tidak ingin ini terlalu lama, tapi ini tadi sekali lagi harus membangun kultur baru kinerja dari birokrasi kita, ya. Jadi yang harus lebih produktif, ya. Kemudian kerja yang efektif, gitu ya, dan efisien. Nah, jadi kalau tadi dunia sekarang sudah memperkenalkan tentang bisa bekerja di mana-mana gitu. Nah, kerja di mana-mana itu juga harus tetap menjaga produktivitas. Key performance-nya harus tetap ada ya. KPI. KPI-nya harus jelas gitu. Ukuran kinerjanya juga harus terjaga gitu loh. Nah, kultur itu yang harus kemudian kita bangun. Ya. Jadi ini momentum juga. Jangan kita lewatkan ini dengan situasi kayak gini. Kita harus mengambil sisi positifnya, atau kalau bahasa lainnya harus mengambil hikmah. Ya. Kita harus bisa mengkonversi titik lemah yang kita dapatkan dalam situasi ini menjadi energi yang positif untuk bisa lebih bekerja. Kerja 5 hari dipadat karyakan menjadi kerja 4 hari. Nah, kalau udah terbiasa kan kinerja akan meningkat sendiri nih. Kalau bisa 1 hari semua selesai. Ya, tapi kita nitip lah Bang ke DPR sebagai wakil rakyat kita, Abang dan kawan-kawan juga awasilah yang kayak gini. Jangan jadi nambah libur aja Bang. Ya. Ini liburan jadi 3 hari nanti gitu kan. Ya, yang penting itu tadi kesadaran tentang ini dilakukan karena kita sedang menghadapi krisis. Dan krisis ini bukan tidak mungkin akan terjadi lagi kalau di kita depan. nggak menjalankan yang lain itu secara mungkin, kan? baik, itu tadi ya mungkin akan terus-menerus akan terjadi. Ya sekarang mungkin dampaknya belum terlalu terasa. Tapi kalau gara-gara nanti kita nggak produktif, terus kemudian kita tidak konsekuen dengan kebijakan ini, ya mungkin dampaknya lebih besar lagi nanti. Ini baru krisis Teluk, krisis Asia Pasifik nanti. Gila. Waduh. Itu ngebuka babak baru lagi Taiwan Cina gitu. Oke lah Bang. Terima kasih Bang atas penjelasannya. Sama-sama. Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Bang. Terkait dengan budaya efisiensi tadi. Abang lebih pilih efisiensi dengan cara WFH atau efisiensi MBG? Mana Bang? Wah. Ini pertanyaannya. Menurut saya MBG itu bagus programnya. Ya, artinya kan gini loh, Pak Prabowo itu kan sebagai seorang pemimpin, sebetulnya Pak Prabowo itu mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan mulai ideologi apa yang selama ini dia bangun, kemudian konsep apa yang harus dia akan konsep dan kebijakan apa yang dia akan kembangkan, dan program-programnya. Jadi sebenarnya runut ya. Ini kan programnya lebih banyak, kalau secara ideologis itu kan
ya ini masuk kategori ideologi sosialis lah kira-kira gitu. Sosial demokrat lah ya. Iya kan? Sosdem. Ya kan program-programnya itu kan program pro rakyat. Iya, iya. Ya kan? Sekolah rakyat, ya Mm-mm. kan? Makan bergizi gratis. Koperasi. Itu kan bagus sebenarnya gitu. BG. Nah, cuma memang itu harus didukung oleh perangkat infrastruktur dan kebijakan yang betul-betul ketat gitu. Nah, sehingga apa yang menjadi niat, visi dan diturunkan dalam programnya Pak Prabowo itu bisa betul-betul terimplementasi dengan baik dan maksimal, ya kan? Ya ada ada bias-bias segala macam itu untuk tahap pertama sih saya kira dalam batas toleransi tertentu itu yang harus kita cari bagaimana ke depan terus ini bisa Artinya masih bisa diperbaiki ya. bias ini harus kita koreksi dan kita perbaiki kira-kira gitu. Oke, Bro. Gimana, Bro? Ya, pembicaraan yang sangat menarik sih. Kita ngebahas tentang ini sih dari tadi kita ngebahas tentang short term solution untuk bagaimana caranya kita ngadepin energi ini, dan menarik sih krisis ini kita pakai sebagai momentum untuk membenahi sistem kerja dan budaya birokrasi kita di Indonesia, dan ditambah lagi membangun juga sebuah sense of crisis gitu. Karena menurutku sih ya Bang, menurut saya ya Bang ya, Indonesia ini sama 80 tahun sejarah gitu, kita memang harus tetap belajar, harus banyak pelajaran yang kita harus ambil. Dan ini tuh salah satu momen yang menurut saya ya, ini penting untuk kita hadapin, dan kita harus benar-benar headstrong masuk ke dalam sini, biar kalau misalkan ada krisis ke depannya lagi kita lebih fleksibel dan siap untuk menghadapinya gitu. Lebih terbiasa lah untuk menghadapi krisis ke depannya kan. Iya. Nah, baik lagi, terima kasih Bang Doli udah Sama-sama. mencerahkan penonton Real Politik hari ini, membagikan sedikit tentang wacana program-program yang akan terjadi ke depannya untuk menghadapi krisis ini. Terima kasih pemirsa Real Politik sudah bergabung dengan kami hari ini, dan terima kasih Bang Doli sudah datang ke acara Real Politik. We will see you in the next episode. Bye-bye.